you see what I see? Hai warga Sukawedi, aku Rahel. Cerita ini berasal dari Mas Anto, salah satu pengawas atau security di perusahaan peti kemas. Aku gak usah sebutin lokasinya di mana ya, karena pasti kalian langsung tahu. Yang namanya tugas sebagai seorang pengamanan atau satpam itu kan selalu keliling, apalagi kalau di malam hari. Nah, seperti biasa nih, di malam itu Mas Anto berkeliling sambil mengawasi kalau ada sesuatu yang terjadi. Walaupun biasanya sih selama ini lumayan aman ya, selama dia yang pegang. Karena bisa dibilang Mas Anto termasuk salah satu orang yang cukup disegani di antara preman-preman yang ada di daerah itu. Seperti biasa, di malam itu dia jalan keliling. Nah, waktu sampai di satu lokasi, dia lihat ada seorang ibu-ibu ya sekitar usia 60 tahunan yang sedang bersih-bersih sambil bawa-bawa sapu gitulah. Dia tahu itu memang salah satu orang yang kerja di situ sebagai petugas kebersihan. Namanya Bu Mijem. Karena kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya sih memang betul itu Bu Mijem. Memang ada beberapa orang yang bertugas sebagai tukang sapu lah di situ kan. Tapi khusus untuk Bu Mijem ini, si Mas Anto langsung kenalin dia. Karena Bu Mijem kalau kerja pun dia itu suka pakai baju daster batik. Terus di bagian bawahnya dia pakai lilitan kain batik atau jarik gitulah. Sedangkan yang lainnya tuh enggak. Waktu si Mas Anto ini jalan ngelewatin Bu Mijem, disapa kan sama Mas Anto. "Permisi Bu, kok ibu sudah malam belum pulang? Biasanya kan jam segini udah pulang." Tapi si Bu Mijem itu diam aja, masih asik nyapu. Ya karena kalimat dari Mas Anto itu hanya basa-basi ya dibiarin aja kan. Dia ngelanjutin perjalanannya untuk mengawasi daerah sekitar. Pas sudah selesai keliling, nah, Mas Anto nih ngerasa capek banget dan ngantuk. Akhirnya dia putusin untuk cari tempat yang bisa dia sembunyi, terus dia tidur di situ. Nah, biasanya dia itu tidur di satu titik di mana menurut dia itu jarang banget ada orang yang nyamperin ke situ. Dan posisinya itu memang ada di antara peti-peti kemas. Memang agak bahaya sih, tapi ya menurut dia itu adalah tempat ternyaman dan teraman untuk dia tidur di situ. Akhirnya dia gelar koran di situ kan, terus dia mulai rebahan dan gak lama kemudian dia ketiduran. Tapi gak berapa lama, dia ngerasa seperti ada orang yang pegang-pegang kakinya. Ya otomatis dia kebangun, dia buka mata, terus dia lihat di kakinya itu ada Mbok Mijem yang duduk ngebelakangin dia terus sambil mijetin kakinya. Si Mas Anto kan jadi bingung, ngapain Bu Mijem mijetin kakinya? Ya karena Mas Anto merasa gak enak dan merasa kurang nyaman aja dipegang-pegang oleh Mbok Mijem seperti itu. Dia terus tarik kakinya dan dia ngomong kan, "Bu, ngapain Bu mijitin kaki saya? Ibu kenapa gak pulang? Ini udah tengah malam loh." Tapi si Bu Mijem itu dia gak balik badan. Cuman dia ngomong kayak gini, "Gak apa-apa Mas, saya pijetin. Mas Anto pasti capek kan?" Sambil tangannya pegang kakinya Mas Anto lagi, terus mulai pijit-pijit. Mas Anto ya jelas aja merasa tambah gak enak. Akhirnya dia pegang tuh tangannya Mbok Mijem. "Udah Bu, gak usah Bu, saya gak apa-apa, saya gak capek kok." Tangannya Mbok Mijem itu dingin banget. Padahal udara di situ selalu terasa panas. Karena ngerasa gak enak nih. Mas Anto terus berdiri, ambil korannya dan dia jalan pergi. Tapi tiba-tiba Mbok Mijem itu ngomong, "Mas, mau kemana? Mas Anto tolongin saya dong.
Ya jelas saja Mas Santo berhenti kan. Terus dia balik badan. "Tolongin apa Mbok?" Dan si Mbok Mijem itu, dia balik badan sambil ngomong, "Carikan mata saya." Gila guys, itu Mbok Mijem, mukanya udah hancur dan salah satu bola matanya hilang. Mas Santo kaget, ketakutan, dan dia langsung lari ke arah pos. Untungnya di pos itu masih ada beberapa orang. Waktu mereka lihat Mas Santo ini lari ketakutan, ya otomatis mereka tanya, "Ada apa?" Si Mas Santo jelasin kejadian yang barusan dia alami. Nah terus salah satu dari mereka kan memang dari pagi itu masuk dan neruskan sampai malam. Si orang ini cerita, "Kamu gak tahu ya kejadian tadi siang? Jadi Mbok Mijem ini waktu lagi bersih-bersih, ada salah satu peti yang jatuh entah gimana caranya, menimpa dia itu sampai badannya hancur sebagian. Dan memang waktu dievakuasi, ada salah satu anggota atau organ tubuhnya itu yang hilang. Dan itu adalah salah satu matanya yang sampai sekarang belum diketemukan." Mas Anto hanya gak habis pikir, kok bisa-bisanya dia gak ngerti berita ini dan kenapa tempat ini gak disteril aja untuk sementara waktu. Bukannya tadi siang ada kejadian yang gak wajar terjadi di sini. Tapi kata temannya itu, ya gimana ya, semuanya udah beres dan kita semua disuruh tutup mulut. Jadi semuanya bisa kerja seperti sedia kala. Akhirnya malam itu Mas Anto sama sekali gak berani balik lagi ke tempat itu untuk tidur. Dan di malam berikutnya, karena khawatir bakal disamperin sama Mbok Mijem, Mas Anto sengaja gak patroli di titik itu. Akhirnya dia keliling ke daerah-daerah yang lain sambil cari tempat baru untuk dia bisa tidur. Akhirnya ketemu nih, ada satu titik yang dirasa aman karena mirip dengan titik yang sebelumnya. Akhirnya dia tidurlah di situ. Pas lagi asik-asik tidur nih, tahu-tahu dia terbangun karena mencium sesuatu yang busuk. Dan waktu dia buka mata, ternyata di depan mukanya sudah ada mukanya Mbok Mijem dengan salah satu bola matanya yang hilang. Mbok Mijem hanya bilang, "Mas, tolong bantu saya, carikan bola mata saya yang hilang." Mas Anto langsung berdiri dan siap-siap untuk lari. Tapi kakinya dipegang. Dan Mbok Mijem terus berkata, "Mas, tolong carikan bola mata saya yang hilang." Mas Anto berusaha lepasin kakinya, tapi gak bisa juga. Pegangannya Mbok Mijem tuh terasa kuat banget. Sampai Mas Anto mohon-mohon, "Lepasin Mbok, saya gak punya salah apa-apa. Tolong lepasin saya, jangan hantuin saya seperti ini." Dan Mbok Mijem akhirnya diam. Lalu dia bilang, "Janji dulu Mas, carikan bola mata saya. Kalau tidak, saya akan terus datengin Mas untuk minta tolong." Akhirnya Mas Santo menyerah dan dia bilang, "Ya sudah, lepasin saya dulu supaya bisa bantu Mbok Mijem buat cari bola mata yang hilang." Dan bener aja dilepasin kan oleh Mbok Mijem. Mas Anto langsung lari ke arah pos. Dia ceritakan kejadian yang baru dia alami sama teman-temannya yang ada di sana. Singkat cerita, dengan bantuan beberapa temannya dan tentu aja atas seizin atasannya, akhirnya beberapa orang mencari bola mata Mbok Mijem yang hilang di titik di mana dia mengalami kecelakaan. Untungnya ketemu guys. Jadi posisi matanya itu benar-benar ada di sela-sela peti kemas. Setelah matanya itu diketemukan dan diberikan kepada keluarganya untuk dikuburkan lagi, gangguan berupa penampakan itu juga sudah gak ada. Oke guys, segitu dulu cerita dari aku, singkat ya. Tapi semoga bisa menambah asupan horor harian kalian. See you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.